Wahyu Robiun, perkenalkan saya Nanda dari Timur Mahara dan anak saya Perkenalkan saya Fadil Rahman, satu tahunnya di di sini kami ingin mempromosikan sebuah usaha kami yaitu Bimbel Rumah Belajar, yang mana Bimbel Rumah Belajar ini sangat memiliki benefit ataupun banyak kepada mahasiswa SD, SMP, dan SMA yang seperti terkendala saat belajar atau kurangnya motivasi saat mengikuti ujian akhir. Mereka terkendala dan tidak berimbas siapapun untuk menaikkan nilai mereka demi tercapainya impian mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Mungkin dengan kami mempromosikan ini kepada mereka akan tertarik dan kami memberikan solusinya di Bimbel Rumah Belajar yang kami carikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari Bimbel Rumah Belajar, yang mana kali ini kami akan mempromosikan satu usaha kami kepada adik-adik yang berada di SD. Kalau boleh tahu di kelas berapa? 11. Oke. Karena adiknya kelas 11, mungkin saya rasa ini pas banget buat kalian yang mana di kelas 11 SMA berarti ya. Nah, jadi kami menawarkan Bimbel Rumah Belajar ini, yang mana keunggulan boleh di. Nah, yang mana keunggulan dari rumah belajar kami itu memiliki guru atau yang berpengalaman, yang bersenang, yang mana nantinya menampingi adik-adiknya untuk belajar. Untuk Bimbel Rumah Belajar ini cuma 5K per satu kali pertemuan dengan benefit yang begitu wah gitu kan, dan fee-nya yang sangat murah. Kalau boleh tahu dek, untuk ujian akhir sekolahnya kapan? Sebulan lagi. Mumpung waktu ujiannya tinggal dekat sebulan lagi, mungkin dengan adiknya untuk mengikuti bimbel ini akan memudahkan nantinya pas menyelesaikan ujiannya. Itu. Kemudian untuk mata kuliah favorit dan nilai yang sekarang berapa? Bahasa Indonesia. Matematika. Berapa nilainya sekarang? Tertinggi. 88. Targetnya? Sih 98. 98. 100 saja. 80. Targetnya? 90. Kan yang ada bilang barusan ada mata pelajaran favoritnya bahasa Indonesia dan matematika, yang mana itu belum tercapainya nilai impian dari kalian, gitu kan? Dan insya Allah dengan mengikuti Bimbel Rumah Belajar dari kami itu akan tercapai dengan bantuan dari kami yang akan mendampingi dari teman-teman. Kalau dari Ustaz ada pertanyaan? Boleh tahu deh, ada kendala bisa nggak selama mengikuti proses sekolah dan punya kendala? Mungkin kendala itu di kan kami kebetulan ikut kegiatan jadi agak susah manajemen sama kegiatan bulan. Nah, nanti di Bimbel Rumah Belajar nanti kami selaku pengajar atau pengajar yang lain juga bakal memotivasi adik sekalian atau memberi gambaran tentang bagaimana ilmu manajemen waktu yang baik. Ya, seperti itu. Untuk info lebih lanjutnya adik nanti boleh adik kalau misalnya tertarik mungkin bisa di QR di bawah, kemudian di dekat atau enggak follow sosial media kami, itu ada kontak WA dan IG kami. Nanti di share aja di sana kalau sudah tertarik dan mendaftarkan diri. Terima kasih ya dek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aziza Pratiwi dan ada rekan saya juga Diana Fitri. Di sini kami izin untuk mempromosikan produk kami, yang dimana itu kami membuka Bimbel Rumah Belajar, yang dimana dalam Bimbel Belajar ini kami juga menjelaskan bahwa kejarlah semangat belajarmu agar cita-citamu cepat tercapai. Nah, Bimbel Rumah Belajar ini apa sih? Di sini kami membuka tempat les yang dimana untuk anak SD, SMP, SMA maupun SMK, dan Bimbel Belajar ini untuk kita belajar dimana seperti adanya tugas atau PR serta yang lain sebagainya. Nah, kami juga bisa membantu para rekan-rekan untuk mengerjakan dan membantu PR kalian semua. Nah, dalam produk yang kami buat ini, di sini keunggulan program kami itu ada pengajaran pengalaman, materi lengkap dan terbaru, jadwal yang fleksibel,
diajari hingga benar-benar bisa dan mendampingi belajar personal. Nah, jadwal fleksibel kami buka di hari Sabtu dan Minggu. Itu ada via Zoom dan juga ada secara langsung. Nah, kali ini kita memperkenalkan kepada rekan-rekan semua melewati atau dari via Zoom tersebut. Nah, kami buka tempat les ini dibuka pada jam 15 sampai jam 16.30. Dan untuk masuk atau daftar yaitu ada sebesar Rp5.000. Saya pengen nanya dulu nih sama adik-adik dari SMK dan SMA. Nah, yang pertama itu kepada NASA, apa pelajaran yang mungkin paling bikin kamu kesulitan sejauh ini? Pelajaran yang sulit saya mengerti itu matematika, karena soalnya kalau nggak ngerti dari awal dan materi selanjutnya jadi susah gitu. Sedangkan mata pelajaran SMK itu mata pelajaran umumnya sangat sedikit gitu kan. Ini kan aku Ya, untuk akhir ini kita nggak cuma bimbel, kita ini yayasan. Yayasan kita ini berdiri dari tahun 2019. Yayasan ini kita ada sekolah dari TK sampai SMA di beberapa provinsi Sumatera Barat. Kalau untuk cabang bimbel kita udah punya 12 cabang, itu di Sumatera Barat, ditambah lagi provinsi Bengkulu. Nah, untuk khusus di Padang ini kita baru dari tahun 2020. Ya, karena ini kan dengan belajar, masalah yang utama itu adalah pembelajaran bagi siswa ya. Jadi untuk layanan belajar ini kita memfasilitasi siswa itu belajarnya selama 4 kali dalam seminggu, itu belajar semua mata pelajaran wajib di sekolah untuk siswa SD, SMP, ataupun SMA. Jadi untuk belajar wajib ini memang siswa harus datang sesuai jalur pelatihan pendidikan. Nah, selain itu kita juga punya fasilitas lain. Fasilitas lainnya itu adalah belajar tambahan bagi siswa. Nanti kita juga ada iPad, ada aplikasi jurusan juga bagi anak-anak yang di SMA. Terus nanti juga ada konsultasi ke sekolah dan juga seperti SMP atau SMA untuk siswa SD dan SMP. kalau di jadwalnya kan yang setiap jadwal itu Jadi karena kita di sini aktif, kita kelas itu sudah kita kasih. Jadi satu kelas itu hanya maksimal 15 orang aja. Supaya apa? Supaya siswa pembelajaran itu lebih fokus lagi nanti buat siswa. Karena kalau misalnya kelasnya rame, pasti suasana atau cara belajar siswa dapat tenaga juga dari sekolah sama aja. Sementara siswa harus mengeluarkan kelas lebih untuk itu juga. Kalau metode yang kita pakai di sini, jadi setiap pembelajaran percuma sama seperti di kuliah gitu ya. Percuma kalau belajar, tapi evaluasinya nggak ada. Jadi setiap pembelajaran, awal pembelajaran, setiap pembelajaran pasti selalu harus isi materi minggu lalu. Atau pertemuan sebelum kalau itu sedikit. Setelah itu belajar materi ini kita tidak hanya cuma belajar, ada soalnya, ada latihan juga. Kita akan memberikan pembahasan soal dari buku yang didapatkan siswa. Jadi siswa kalau di sini nanti dapat modul itu berisi semua materi yang kita di sekolah. Terus ditambah juga nanti kita berikan konsep-konsep kecil atau cara cepat untuk menjawab soal. Karena kan misalnya tuh khususnya buat masalah IPA pasti banyak keuntungannya. Sementara kalau itu mungkin tidak cukup, kita diberikan cara cepat. Khusus buat teman-teman yang tersebut nanti juga sama. Kita berikan cara cepat untuk menghafal. Nah, ini di IPS itu banyak yang perlu diingat. Misalnya kalau sistem pembelajaran Indonesia, nah nanti itu yang kita berikan juga dengan cepat. Nanti evaluasinya apa? Di setiap pembelajaran siswa pasti akan diberikan quiz. Nah, itu untuk evaluasi gimana pemahaman mereka dalam materi hari ini. mungkin tentang tugas apa yang dihadapi juga dalam penjelasan yang diberikan. Untuk tantangan tugasan dan dihadapi pastinya pertama tentu melayani semua fasilitas siswa yang PR, kalau pulangannya juga. Tantangan lainnya itu kurikulum yang mungkin berubah antara sekolah karena sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi walaupun kurikulum merdeka tetapi beberapa sekolah itu siswa mandirinya berbeda-beda. Jangan beberapa sekolah kadang antar kelasnya masih berbeda. Jadi itu yang tantangan gimana caranya menyesuaikan setiap siswa harus dapatkan materi yang sama yang sesuai dengan yang dapatkan di sekolah. Bagaimana juga akhirnya sampaikan media ini adalah promosi dari Oke, jadi untuk promosi karena di Jumbar kita tidak hanya juga untuk siswa di sekolah dari SD sampai SMA aja, tapi juga untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ketika promosi khususnya untuk siswa yang mau lanjut kuliah, itu nanti ketika promosi kita ada memberikan simulasi konsultasi jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi nanti. Nah, simulasi itu kita dapat pakai aplikasi sendiri, udah bisa diakses melalui HP. Kalau untuk nanti pembelajaran di sini seperti apa? Dan di kuis tadi, itu tadi tidak pakai kertas, tapi kita udah pakai aplikasi sendiri juga, namanya Activity. Jadi siswa di sana langsung jawab pertanyaannya, nggak bisa sambil kita tap-tap lagi HP. Jadi nggak bisa sambil mencetak untuk kerjaan kuisnya. Kuisnya juga berbatas waktu. Setelah masuk kuis nanti banyak jawabnya keluar. Nah selain itu kita juga ada tripod. Nah tripod ini setiap semester pasti ada. Tripod juga sama, kita dapat aplikasi sendiri karena kan kita tahu ya sekarang
kalau UTBK dari beberapa tahun lalu kan ada yang datang lagi. Nah, untuk sistem digitalisasi semuanya kita pakai sistem aplikasi yang ada di AD. Tambahnya lagi untuk rekor UTBK. Nah, pada UTBK ini kita juga punya sistem sendiri. Penilaiannya sama seperti sistem benar UTBK. Itu pakai sistem CDRIAD namanya. Itu kira-kira untuk manfaatkan sistem pembelajaran. Kemudian apa perubahan